Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan pembuatan keputusan dan bisnis intelijen, di mana pemateri 1 Lili Susanti, pemateri 2 Nurul Rahmadani, pemateri 3 Santo, pemateri 4 Dila Fadilah, pemateri 5 Eka Putri Anggraini, pemateri 6 Ilham Manzis Hasofa. Keputusan dan tipe keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan masalah atau problem solver dalam suatu masalah, problem. Masalah itu sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat perbedaan atau kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang tidak diharapkan. Masalah atau problem yang dimaksud dapat dibagi menjadi 3 bagian golongan besar, yaitu masalah korektif, masalah progresif, dan masalah kreatif. Masalah dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama, masalah korektif adalah masalah yang timbul karena adanya penyimpangan dari apa yang direncanakan. Contohnya, seperti adanya pemangkasan anggaran untuk 1 tahun. Yang kedua, masalah progresif adalah suatu masalah yang terjadi akibat adanya keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu prestasi atau hasil di masa lalu. Contohnya, suatu perusahaan ingin membuka cabang di wilayah lain. Yang ketiga itu adalah masalah kreatif, adalah suatu masalah yang muncul karena adanya keinginan untuk menciptakan suatu yang sama sekali baru. Contohnya, sebuah koleksi yang membuat jilbab ingin menciptakan model jilbab baru. Beberapa penelitian telah memberikan definisi pembuatan keputusan. Yang pertama, GR Terry. Pembuatan keputusan adalah sebagai aktivitas pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu terhadap 2 atau lebih alternatif yang mungkin. 2. Claude S. Gordojer mengatakan proses pengambilan keputusan dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara jumlah alternatif. Ketiga, Holder and Kirdy and Doll. Pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak. Bila dikaitkan dengan suatu organisasi, keputusan ini disebut dengan sistem keputusan. Sistem keputusan ini adalah salah satu bagian dari sistem organisasi, sehingga kita dapat menyimpulkan pembuatan keputusan merupakan aktivitas pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai alat pemecahan masalah. Keputusan 1. Berdasarkan pada sifat, struktur, dan kejelasan pada elemen keputusan yang di dalamnya. Yang pertama, keputusan terstruktur. Sifat keputusan ini berulang dan rutin, meliputi prosedur yang jelas dalam menangani sehingga tidak diperlakukan seakan-akan masih baru. Kedua, keputusan tidak terstruktur. Keputusan ini tidak terstruktur adalah keputusan yang pengambilan harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalahnya. Pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Ketiga, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur yaitu hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Kedua, jenis keputusan berdasarkan waktu keputusan tersebut dibuat. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang waktu pembuatannya keputusan yang diketahui dengan baik dan umumnya tidak berulang-ulang. Kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang tidak dapat ditentukan kapan dibuatnya, sehingga frekuensi keputusan ini tidak dapat benar-benar didefinisikan. Keputusan tidak dapat terprogram umumnya dikarenakan keputusan tidak dapat dibuat seketika dikarenakan adanya faktor zaman yang harus diaplikasikan oleh pembuatan keputusan. Tipe informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, informasi pengumpulan data.
Tipe informasi ini merupakan informasi berupa pengumpulan data yang berguna untuk menjawab pertanyaan apakah saya sudah mengerjakan laporan dengan baik atau belum. Informasi ini berguna untuk manajer bawah guna mengevaluasikan kinerja personalnya. Kedua, informasi pengaruh perhatian merupakan tipe informasi yang berguna untuk membantu manajemen memutuskan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang maupun tidak efisien. Informasi ini menjawab pertanyaan permasalahan apa yang harus diamati. Informasi ini dapat membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, informasi pemecahan masalah. Tipe informasi yang ketiga ini dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan guna memecah masalah yang sedang terjadi. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan alternatif nama terbaik untuk melaksanakan proyek A. Baiklah, saya Nurul Ramadhani akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu proses pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang mendasari pembuatan keputusan. Yang pertama, keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah karena setiap alternatif solusi harus tepat untuk masalah yang dituju. Yang kedua, setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik dengan risiko yang sangat rendah. Yang ketiga, keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup dan risiko secara sistematik dan sistemik. Yang keempat, keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of acceptance manusia. Yang kelima, keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. Yang keenam, keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang operasional teknis. Yang ketujuh, pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. Yang kedelapan, pembuatan keputusan hendaknya menghasilkan suatu hasil yang dapat diukur. Yang kesembilan, keputusan tidak selalu harus dimulai dari data, tapi juga dari judgement. Selanjutnya, proses penurunan suatu keputusan mengandung 4 unsur. Yang pertama yaitu modal, menunjukkan gambaran suatu masalah secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua yaitu kriteria, yang menunjukkan tujuan dari keputusan yang diambil. Yang ketiga, pembatas, faktor yang perlu diperhatikan dalam memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu optimalisasi. Pada keadaan ini, pengambil keputusan siap untuk memilih pemecahan yang paling terbaik dan paling optimal. Selanjutnya yaitu proses untuk mengambil keputusan terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama, kecerdasan terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Yang kedua yaitu rancangan yang melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Yang ketiga, pemilihan, yaitu tentang alternatif solusi yang ada, yang kemudian hasilnya diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, implementasi adalah membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Selanjutnya, secara detail, pembuatan keputusan terstruktur dalam sistem informasi manajemen dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan persepsi terhadap situasi yang dihadapi. Yang kedua, model yang mewakili situasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, penentuan ukuran kuantitatif biaya dan manfaat pencarian ukuran kuantitatif yang mewakili manfaat dan biaya bagi setiap alternatif. Yang keempat, menemukan alternatif yang dimiliki secara spesifik. Yang kelima, evaluasi manfaat dan biaya untuk semua alternatif langkah dalam konteks pengambilan keputusan. Yang keenam, menetapkan kriteria dalam memilih langkah terbaik. Yang ketujuh, penyelesaian situasi keputusan. Perkenalkan, saya Santo Hui. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai peran manajer dalam membuat keputusan. Peran manajer dalam pembuatan keputusan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada managerial role.
Manajer memainkan bagian integral dalam pertumbuhan dan evolusi organisasi. Pertumbuhan organisasi yang merupakan proses yang kompleks, terutama dalam organisasi yang lebih besar. Manajer harus melakukan lebih dari menerima perubahan. Mereka harus memfasilitasi proses evolusi. Dalam situasi ini, organisasi memerlukan manajer yang dapat memenuhi beberapa peran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, peran sebagai pemimpin. Manajer perlu menjadi pemimpin yang baik. Manajer harus mengatur dan merencanakan perubahan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan untuk menginspirasi karyawan untuk menerimanya. Kepemimpinan adalah istilah yang luas yang menggabungkan berkomunikasi dan inspirasi orang-orang di sekitar untuk merangkul perspektif. Lalu yang kedua ada sebagai negosiasi. Seorang negosiator mirip dengan pemimpin. Ketika organisasi berkembang atau mengalami perubahan, manajer seringkali diperlukan untuk bernegosiasi dengan jelas dan tabah dengan pesaing, kontraktor, pemasok, dan karyawan. Seorang manajer harus mampu bernegosiasi dengan semua pihak tersebut dengan cara yang efektif melayani kepentingan terbaik organisasi. Lalu yang ketiga adalah sebagai figur. Seorang manajer juga perlu bertindak sebagai tokoh organisasi manajemen. Manajer yang membangun hubungan positif dengan pelanggan dan karyawan akan menciptakan asosiasi positif dari dirinya atau dirinya dengan organisasi pada umumnya. Lalu yang terakhir adalah sebagai penghubung dan komunikator. Manajer efektif mengkomunikasikan visi mereka untuk organisasi, agar karyawan lebih terlibat dengan pekerjaan mereka dan mengarahkan dirinya untuk organisasi. Komunikasi adalah inti dari mengelola perubahan yang efektif. Transparansi dan empati merupakan bagian integral membuat karyawan sadar dan nyaman dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, peran manajer dalam pembuatan keputusan yang kedua adalah interpersonal role. Manajer merupakan orang yang bertindak sebagai figur utama dalam organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik. Peranan yang bersifat interpersonal antara lain dimaksudkan untuk menumbuh-suburkan iklim solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi. Peranan ini sering menampakkan dirinya dalam 3 bentuk utama, yaitu yang pertama, peranan yang bersifat simbolis. Tidak dapat disangkal dari pengalaman banyak orang menunjukkan bahwa eksistensi suatu organisasi sering diidentikan dengan orang-orang yang menduduki jabatan manajemen puncak dalam organisasi tersebut. Salah satu akibat peranan tersebut ialah kesediaan manajemen untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan seremonial. Lalu yang kedua adalah peranan selaku pimpinan. Kemampuan pemimpin yang efektif didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain itu bersedia melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pemimpinan. Lalu yang ketiga adalah peranan selaku penghubung. Peranan manajer selaku wakil organisasi dalam menghadapi berbagai pihak di luar organisasi menyebabkan manajer berperan juga sebagai penghubung antara perusahaan dengan pihak lainnya. Peran manajer dalam pembuatan keputusan yang ketiga yaitu information role. Peranan informasional berkaitan dengan peran manajer sebagai penyedia informasi. Manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi, menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang memerlukan. Peran informasional merupakan peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, meliputi yang pertama, monitor, mengawasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan, dan merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi baik didapat secara langsung maupun tidak langsung. Manajer harus menjalankan peran dalam hal mencari, menerima berbagai informasi, pengembangan, pemahaman yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi. Lalu yang kedua adalah disseminator atau penyebar. Manajer harus menjalankan peran sebagai disseminator, yaitu dalam penyebaran informasi baik kepada internal maupun eksternal organisasi. Manajer harus dapat membedakan antara informasi yang berasal dari fakta atau informasi yang bersifat interpretasi. Lalu yang ketiga yaitu spokesperson atau juru bicara. Manajer mempunyai peran yang sangat sebagai juru bicara, yaitu dalam hal menyampaikan dan menyebarkan informasi kepada pihak luar, kegiatan-kegiatan ataupun produk dan hasil yang dicapai. Peran manajer dalam pembuatan keputusan yang terakhir adalah decision role. Setiap manajer berperan selaku pengambilan keputusan, baik yang sifatnya strategis, fungsional, dan teknis operasional. Peranan tersebut timbul karena manajemen memiliki wewenang untuk bertindak selaku yang pertama wirausahawan. Manajer bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan, dan menegosiasikan konflik serta menjadi penengah antara kelompok-kelompok yang bertikai. Lalu yang kedua ada peredam ketidaktenangan. Kemudian penentu alokasi sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan dana. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pruning. Peranan terakhir yang paling penting dan harus dimainkan dengan efektif ialah selaku pruning bagi organisasi berhadapan dengan berbagai pihak di luar organisasi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, ada juga pengertian business intelligence. Pengertian business intelligence atau disingkat dengan BI adalah seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisis, menyimpan dan mengakses banyak data. Dalam konteks proses bisnis yang 15 mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. Business intelligence memberikan jalan untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang baik. Business intelligence menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan pengertian business intelligence menurut para ahli. Yang pertama, menurut Loudon dan Jen tahun 2007, business intelligence adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasi data, menganalisis, menyimpan dan mengakses banyak data untuk membantu dalam pembuatan keputusan, seperti perangkat lunak untuk Query database dan pelaporan alat untuk analisis data multidimensi dan data mining. Yang kedua, menurut Varselis tahun 2009, business intelligence adalah suatu set modal, matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang tersedia untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan yang kompleks. Yang ketiga, ada menurut Yulianton tahun 2008, business intelligence adalah semua penggalian modal bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari data yang tersedia, baik yang tersebar pada sistem yang berbeda maupun yang terintegrasi dalam tempat penyimpangan yang terpusat. Yang keempat, ada menurut Williams tahun 2007, business intelligence adalah seperangkat informasi bisnis dan analisis usaha di dalam konteks kunci 16 proses bisnis yang mengarah pada keputusan dan tindakan dengan tujuan meningkatkan aset informasi dalam proses bisnis utama untuk mencapai peningkatan kinerja bisnis. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Enggriani dengan NIM 20021267888. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat business intelligence. Manfaat yang pertama ialah meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Seperti dengan membangun business intelligence, maka seluruh data dan informasi dapat diintegrasikan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari keadaan bisnis yang mudah diakses dan dimengerti, sehingga dapat membantu pihak manajerial untuk membuat pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, memudahkan pengukuran kinerja organisasi. Jadi, business intelligence dapat dengan mudah menunjukkan pencapaian KPI suatu organisasi dengan mudah, cepat, dan tepat. Dengan demikian, akan memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi apabila ada indikator yang menunjukkan adanya masalah atau belum tercapainya suatu target. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada. Jadi ini business intelligence tidak selalu mengubah atau menggantikan sistem informasi yang sudah ada, akan tetapi hanya menambahkan layanan pada sistem-sistem tersebut, sehingga data dan informasi dapat dipresentasikan dengan lebih baik. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi biaya. Jadi business intelligence ini dapat meningkatkan efisiensi biaya karena dapat mempercepat seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sehingga menghemat waktu dan memudahkan pemanfaatannya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari data dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan semakin singkat, dan cara untuk mendapatkannya pun tidak memerlukan pengetahuan yang khusus. Jenis-jenis dan fungsi business intelligence. Menurut Turban tahun 2007 terdapat 5 jenis business intelligence, yaitu yang pertama ada enterprise reporting. Ini digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan statis yang didistribusikan ke banyak orang. Yang kedua ada cube analysis. Ini digunakan untuk menyediakan analisis OLTP multidimensional yang ditujukan untuk manajer bisnis dalam lingkungan terbatas. Yang ketiga ada ad hoc query and analysis. Ini digunakan untuk memberikan akses kepada user
agar dapat melakukan query pada database yang menggali informasi sampai pada tingkat paling dasar dari informasi. Yang keempat, ada statistical analysis and data mining. Ini digunakan untuk melakukan analisis prediksi atau menentukan korelasi sebab akibat di antara dua matrik. Dan yang terakhir ada delivery report and alert. Ini digunakan secara proaktif untuk mengirimkan laporan secara lengkap atau memberikan peringatan kepada populasi user yang besar atau banyak. Baiklah, selanjutnya arsitektur business intelligence. Beberapa komponen dan tahapan pada arsitektur business intelligence yaitu 1. Data source atau sumber data berfungsi untuk pengumpulan data dan mengintegrasikan data yang disimpan dari berbagai sumber primer dan sekunder. 2. Data movement dan streaming engines merupakan data yang menampilkan data dari setiap variasi data yang terintegrasi merupakan yang didapat dari berbagai sumber. 3. Data warehouse servers adalah pengumpulan data subjek yang berorientasi, terintegrasi, waktu yang bervarian, dan non-volatile untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang keempat, mid-tier servers. Fungsi khusus untuk skenario BI yang berbeda dan masuk dalam server OLAP, enterprise search engines, data mining engines, dan reporting servers. 5. Front-end application merupakan aplikasi yang digunakan oleh pengguna bisnis dalam membuat keputusan. Selanjutnya, penggunaan business intelligence. Berikut adalah beberapa aplikasi penggunaan business intelligence untuk mendorong nilai bisnis. 1. Measurement. Program yang menciptakan hierarki, metrik, kinerja, dan benchmarking yang menginformasikan pemimpin bisnis tentang kemajuan ke arah tujuan bisnis. 2. Analytics. Program yang membangun proses kuantitatif untuk sebuah bisnis untuk sampai pada keputusan optimal dan untuk melakukan business knowledge discovery. 3. Reporting atau enterprise reporting. Program yang membangun infrastruktur strategis pelaporan untuk melayani pengelolaan strategis bisnis, bukan operasional pelaporan. 4. Collaboration atau collaboration platform. Program yang mendapat area yang berbeda, baik di dalam dan di luar bisnis, untuk bekerja bersama melalui berbagai data dan electronic data interchange. 5. Knowledge management. Program untuk membuat data perusahaan didorong melalui strategi dan praktek untuk mengidentifikasi, menciptakan, menampilkan, mendistribusikan, dan memungkinkan adopsi wawasan dan pengalaman yang benar pengetahuan bisnis. Baiklah, sekian dari kelompok kami, penjelasan mengenai pengembangan pembuatan keputusan dan business intelligence. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.